Bismillahirrahmanirrahim. Mulai ya Pak. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Ika. Bagaimana kabarnya nih Pak Rizky hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat. Semoga kabar Bu Ika juga sehat ya Bu ya. Sehat ya Bu? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak hari ini dan sangat semangat. Oh iya Pak Rizky, katanya ada yang mau dibicarakan ya? Iya Bu Ika. Jadi saya ingin bercerita dengan Bu Ika. Saya minta waktunya Bu Ika ya untuk saya menyampaikan, saya ingin menceritakan berkaitan dengan masalah yang ada di sekolah saya Bu Ika. Baik Pak Rizky, kira-kira apa yang ingin Pak Rizky ceritakan ya terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah Pak Rizky? Monggo Pak. Oke Bu Ika, jadi ini masalah yang ada di sekolah saya itu berkaitan dengan rekan-rekan guru di tempat saya mengajar. Itu mereka masih banyak yang enggan untuk mengembangkan kompetensi pengembangan dirinya Bu Ika. Jadi mereka itu saya amati malas, kemudian mereka sudah merasa berada pada zona nyaman sehingga mereka bisa dikatakan alergi dengan adanya perkembangan teknologi, di mana itu kan harusnya guru itu harus selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Begitu Bu Ika. Baik Pak Rizky, jadi yang saya tangkap dari permasalahan Pak Rizky adalah bahwa di sekolah Pak Rizky guru-guru itu belum dapat mengembangkan kompetensinya ya Pak, yang terkait dengan sekarang perkembangan zaman. Kira-kira untuk perbincangan kita kurang lebih 15-20 menit ini, apa sih yang menjadi harapan dari Pak Rizky? Jadi harapan saya Bu Ika, saya ingin mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru nih supaya mereka tergerak melakukan perubahan, bisa mengembangkan kompetensi dirinya dan tidak berpuas diri. Nah, jadi kan pengembangan diri sekarang itu kan banyak macamnya ya Bu Ika ya, bisa belajar lewat PMM ataupun sumber-sumber lain, karena tuntutan zaman sekarang itu agar guru tidak gaptek, terlebih agar guru itu tidak kalah dengan muridnya. Nah, jadi harapannya seperti itu Bu Ika. Baik Pak Rizky, sebenarnya apakah ada faktor lain ya Pak Rizky yang membuat guru-guru di tempat Pak Rizky itu merasa kesulitan dalam mengembangkan kompetensi dirinya? Ya banyak sih Bu. Sebenarnya kalau faktor yang menjadi penghambat itu ya, satu, mereka sudah merasa berada di zona nyaman. Kedua, faktor yang utama selalu mengatakan saya sudah senior, saya sudah tidak bisa nih melakukan seperti itu. Nah, padahal kalau beliau-beliau itu memang mau, ya pastinya bisa. Begitu Bu Ika. Oke. Oh iya Pak Rizky, kalau misalnya kondisi di sekolah Pak Rizky itu kan, kalau kita tahu kan ada yang ideal ya. Ideal itu antara level 1 sampai dengan 10. Kira-kira kondisi yang ada di sekolah Pak Rizky itu termasuk yang berada di level berapa? Kira-kira ya masih berada di level 5 Bu Ika, karena faktornya tadi yaitu banyak guru-guru senior sehingga mereka masih banyak yang bisa dikatakan gaptek. Baik, jadi masih di level 5 ya Pak untuk saat ini? Iya Bu Ika. Dan kira-kira saat ini Pak Rizky ingin adanya perubahan, kira-kira ingin ke level berapa ya Pak? Yang saya inginkan sih
sampai level 7 saja sudah cukup Bu Ika. Karena mengingat tadi banyak guru-guru yang harus dibantu, terutama guru-guru senior. Baik, jadi Pak Rizky menginginkan adanya perubahan dari level 5 ke level 7 ya? Betul sekali Bu Ika. Nah, untuk menuju ke level 7 tersebut, kira-kira Pak Rizky ada ide atau rencana apa yang akan dilakukan terhadap rekan-rekan guru yang ada di sekolah Pak Rizky? Iya Bu Ika. Jadi rencana saya akan melakukan pendampingan ya Bu, atau mentoring secara individu. Karena dengan mentoring atau pendampingan itu akan lebih mengena. Jadi kita langsung terjun untuk mendampingi atau melakukan mentoring kepada beliau-beliau guru senior secara individu. Itu saya rasa akan lebih mengena Bu Ika untuk bisa mengembangkan kompetensinya mereka. Jadi masalah-masalah yang mereka hadapi nantinya bisa kita berikan solusi, kita berikan arahan dan masukan serta tindakan agar mereka mau untuk mengembangkan kompetensinya di sekolah. Baik, jadi Pak Rizky rencananya akan mengadakan mentoring atau pendampingan ya Pak? Betul. Secara individu dan secara bergiliran. Selain itu, adakah strategi lain yang akan Pak Rizky tempuh selain menggunakan mentoring? Pastinya ada Bu. Jadinya saya pastinya nanti menginginkan adanya yang namanya workshop atau pelatihan. Tapi untuk melakukan kegiatan workshop ataupun pelatihan tersebut, saya harus koordinasi dulu dengan pihak kepala sekolah. Jadi di sana menyampaikan kepada kepala sekolah untuk menginformasikan mengenai masalah yang ada sekarang, yaitu berkaitan dengan masalah pengembangan kompetensi guru yang dirasa belum maksimal. Jadi nanti saya sampaikan kepada kepala sekolah, ternyata kita perlu melakukan yang namanya workshop atau pelatihan yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi guru di sekolah kita. Baik Pak, jadi ini ada pilihan kedua ya ini Pak terkait dengan workshop ataupun pelatihan. Iya, begini Pak, di antara kedua tadi ide ataupun rencana Pak Rizky, kira-kira yang paling tepat akan Pak Rizky laksanakan yang mana? Kalau untuk yang lebih tepat untuk saat ini ya mungkin baru untuk pendampingan atau mentoring ya Bu. Karena kan kalau pendampingan atau mentoring itu kan tidak memerlukan biaya yang lebih banyak dibandingkan kita mengadakan workshop atau pelatihan. Jadi kalau pendampingan ataupun mentoring itu bisa dilakukan oleh saya maupun dengan teman-teman saya nantinya, sehingga itu akan lebih efisien dan akan lebih mengena terhadap guru-guru yang mengalami masalah untuk mengembangkan kompetensi dirinya tadi Bu Ika. Oke Pak Rizky, jadi intinya Pak Rizky lebih memilih metode mentoring dulu ya dibandingkan dengan workshop atau pelatihan. Nah terkait ini kira-kira kapan Pak Rizky akan melaksanakan untuk rencana mentoring tersebut? Ya rencananya minggu depan akan saya lakukan Bu untuk kegiatan mentoring tersebut, mengingat akan lebih cepat, lebih baik agar guru-guru segera bisa untuk melakukan pengembangan kompetensi, tidak hanya menunggu saja. Baik Pak, minggu depan ya Pak Rizky ini rencananya akan Ya. melaksanakan kegiatan mentoring tersebut. Terkait dengan kegiatan mentoring ini, adakah Pak Rizky nanti memerlukan bantuan atau mau melaksanakan sendiri? Ya pastinya saya harus berkolaborasi ya Bu. Tidak mungkin
Dengan masalah tersebut saya akan melakukan sendiri. Saya pastinya akan kolaborasi dengan rekan sejawat saya di tempat saya bekerja. Saya menyampaikan kepada teman-teman mohon dibantu untuk bisa melakukan pendampingan atau mentoring terhadap guru-guru yang mengalami masalah untuk pengembangan kompetensinya. Jadi kolaborasi itu ya yang harus saya lakukan, Bika. Kalau saya harus bekerja sendiri, saya rasa itu akan memakan waktu yang lama sehingga indikator keberhasilannya nanti ya tidak bisa tercapai dengan secara maksimal. Begitu Bu Ika. Baik, jadi Pak Rizky akan melakukannya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Betul sekali. Bagus itu, Pak. Iya Pak Rizky, bagaimana sih Pak Rizky dalam mengukur keberhasilan terkait dengan rencana Pak Rizky tadi? Ya, jadi untuk indikator keberhasilannya, yang pertama pastinya harus dilihat bahwa guru yang kita dampingi itu mereka semangat bahwa pengembangan kompetensi itu menjadi suatu kewajiban dari guru tersebut. Kemudian mereka mau melakukan apa yang kita arahkan, apa yang kita pelajari bersama demi pengembangan kompetensi yang harus mereka lakukan, menjadi kewajiban mereka. Jadi indikator keberhasilannya yang pertama yaitu semangat dulu, Bika. Kalau guru-guru semangat dan mereka mau melakukan untuk pengembangan individu, pengembangan kompetensinya, itu menjadi suatu indikator keberhasilan dari rencana yang akan saya lakukan. Baik Pak Rizky, tanpa terasa kita sudah berada di akhir sesi perbincangan hari ini, yang mana sebenarnya saya sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita-cerita Pak Rizky ke depannya. Apakah Pak Rizky berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang sudah Pak Rizky siapkan. Tapi harapan saya mudah-mudahan Pak Rizky berhasil dan sukses ya Pak. Amin. Dan nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali. Sepertinya biar saya dapat berbincang lebih detail terkait dari hasil yang sudah Pak Rizky capai. Kemudian yang terakhir Pak, kesimpulan apa sih yang dapat Pak Rizky ambil dari coaching yang kita laksanakan hari ini? Ya, jadi selama perbincangan kita ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara saya untuk bisa membantu rekan-rekan saya untuk mengubah mereka yang tadinya tidak mau mengembangkan diri agar mau melakukan pengembangan diri. Nah, jadi saya ingin guru-guru tersebut tidak lagi mereka berada di zona nyaman. Mereka hanya memasrahkan kepada yang mudah-mudah saja, tapi mereka memang mau untuk melakukan, karena itu merupakan suatu kewajiban dan itu yang harus dimiliki oleh guru-guru pada saat ini agar mereka tidak ketinggalan zaman, mereka tidak kalah dengan murid, mereka tidak gaptek. Ya, itulah jadi gambaran yang saya dapatkan dari coaching hari ini, seperti itu Bu Ika. Baik Pak Rizky, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya minggu depan ya Pak, setelah Pak Rizky melaksanakan rencananya, mudah-mudahan hasil maksud terbaik dan sukses lancar. Amin. Terima kasih ya Pak Rizky. Mungkin kita akhiri dulu perbincangan kita sampai di sini. Tetap semangat, mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Saya akhiri Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Ika ya atas waktu yang sudah diberikan. Sukses selalu. Amin.